Halo, jumpa lagi dengan Raham Store Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat dan baik semua ya. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik signal konsolidasi minggu ini. Sambut laporan keuangan emiten, kinerja bank diduga tertekan dan ekonomi tendensi memburuk ya. Cermati beberapa saham, di antaranya adalah saham Bank Mandiri, Bank BNI, Astra International, Bank BCA, Bank BRI, Indofood, ICBP ya, kemudian AMRT, ya, Alfamart. Bu, ini terkait dengan beberapa catatan saya di samping ini. Ini terkait dengan isu-isu global, di antaranya adalah ketegangan yang masih terjadi di banyak belahan dunia, di Eropa, di Timur Tengah ya, terlibatan Amerika dalam perang Timur Tengah, kemudian ada dampak tarif Trump yang diyakini itu akan menimbulkan uh, fluktuasi atau tekanan terhadap perdagangan dan investasi global dan akhirnya akan menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia ya. Kemudian dari segi domestik kita menghadapi beberapa rilis data ekonomi yang menurut saya itu memburuk ya, utamanya terkait dengan belanja konsumen atau daya beli konsumen, kemudian belanja pemerintah yang tertekan pada semester satu dan mulai meningkat memasuki semester kedua ya dengan membukakan anggaran APBN ya. Kemudian beberapa rilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama kita mencermati rilis dari OECD yang hanya menyebut Indonesia hanya akan tumbuh 4,7%. Kemudian barusan dari Bank Indonesia minggu lalu rilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 4,6% hingga 5,4%. Padahal sebelumnya 1 Juli Menteri Keuangan merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,7 hingga 5,0% ya. Jadi tampak dari versi pemerintah pun terjadi variasi ya pandangannya karena ini menandakan ekspektasi atau prospek perekonomian tahun ini dipenuhi dengan banyak risiko ketidakpastian ya, baik terkait dengan geopolitik, peperangan di global maupun di dalam negeri ya. Pak Ibu, kembali saya harus nyatakan bahwa ini pendapat pribadi dan tidak ada maksud untuk mengajak merekomendasikan menjual atau membeli saham tertentu. Bapak Ibu harus mencermati seluruh informasi yang relevan. Utamanya adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Berita hari-hari kemarin intinya adalah pasar menanti pidato Powell untuk minggu ini ya, terkait dengan sikap Powell terhadap inflasi dan suku bunga ya. Apakah ada kemungkinan penurunan Fed Fund Rate dalam bulan ini? Menurut saya masih agak sulit ya karena ada tekanan inflasi yang tinggi. Kemudian kelanjutan negosiasi tarif hingga nanti diberlakukan 1 Agustus dan itu menimbulkan risiko ketidakpastian karena sikap Trump yang berubah-ubah ya. Kemudian menyambut laporan keuangan emiten kuartal kedua tahun 2025 dan sentimen perbankan ya utamanya atau fokus saya di perbankan karena sering kali saya katakan bahwa perbankan itu adalah cermin atau representasi dari perekonomian nasional ya karena di dalamnya banyak sektor terlibat dan menunjukkan bagaimana kolektivitas kredit menandakan kelancaran dan kesulitan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Ya, hari ini ada yang berapa berita yang saya ungkap saham Bank BRI tersengat sentimen positif Koperasi Merah Putih. Hari ini Prabowo, Bapak Presiden akan uh, meresmikan pendirian Koperasi Merah Putih Asasi Mulia seluruh Indonesia. Kemudian Israel kesetanan lagi ini istilah media CNBC ya. Tembak warga di pusat bantuan Gaza dan siap perang melawan Rusia, Uni Eropa perintahkan warga timbun makanan. Jadi memang banyak sekali berita kegentingan di global maupun domestik ya, khusus mengenai Bank BRI ini. Menurut pandangan saya, Bank BRI terkait dengan Koperasi Merah Putih bisa menimbulkan eksposur risiko yang lebih besar ya, karena bagaimana kita melakukan analisis kredit, katakan seorang ekonomis bank kalau calon debitur itu belum memiliki track record ya, baru didirikan, bagaimana menganalisanya kecuali bercermin pada sejarah masa lalu yang sebagian besar
masa lalu kita atau kita memiliki pengalaman di bidang kredit program yang kurang baik ya, dari mulai zaman Orde Baru ada kredit prasarana saprodi ya, sarana produksi pertanian, Bimas, Inmas, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Bank BRI ya, ada Simpedas, Kupedas. Kemudian ada KUT, kredit usaha tani zaman reformasi atau sejak krisis moneter ya. Kemudian ada KLBI, ada KIK ya, ada kredit modal kerja permanen. Semuanya kredit program itu dinilai kurang baik ya, karena sesungguhnya menurut saya untuk mendorong ekonomi masyarakat kecil itu harus dilakukan secara pendekatan bottom up ya. Jadi kalau top down seperti Koperasi Merah Putih, rasa-rasanya menurut saya ini akan menimbulkan kesulitan dalam tumbuh kembangnya ke depan. Mudah-mudahan tidak demikian Bapak Ibu ya. Kita berharap Koperasi Merah Putih itu bisa menjalankan perannya sebagaimana rencana pemerintah, bisa mengangkat perekonomian di daerah ya. Kemudian saya sajikan sedikit mengenai resume perdagangan dari segi grafik ya, bahwa ini yang atas adalah volatilitas nilai transaksi ya, kemudian yang bawah adalah volatilitas frekuensi transaksi. Jadi volatilitas dari nilai dan frekuensi itu menandakan aktivitas transaksi di bursa yang bisa kita interpretasikan ya untuk minggu ini ya. Terlihat bahwa ini yang orange ini adalah LQ45 ya. Secara umum LQ45 memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibanding GI30 maupun indeks IHSG secara keseluruhan secara nilai. Demikian juga secara frekuensi ya. Pada minggu kemarin tendensinya ada volume tidak saya sajikan, tapi volume transaksi meningkat, namun nilai transaksi relatif stabil ya, relatif stabil dengan volatilitas yang masih tinggi. Demikian juga untuk frekuensi transaksi cenderung relatif stabil ya, ketiganya, baik IHSG, LQ45 maupun JI ya, tapi ada tendensi penurunan frekuensi transaksi pada akhir minggu kemarin ya, ada penurunan di sini, namun volume transaksi ada peningkatan. Ini artinya ada tendensi secara teknikal konsolidasi para pelaku pasar melihat bagaimana prospek pasar minggu ini ya. Jadi ketika volume transaksi tinggi namun frekuensi dan nilainya rendah, berarti pelaku pasar lebih fokus pada saham-saham murah atau berkapitalisasi yang rendah ya. Dan ini menandakan kaitannya antara pasar dengan perekonomian itu tidak sekuat seperti halnya kalau saham-saham LQ45 mengalami rebound atau mengalami penguatan yang signifikan ya di gambarannya. Kemudian ini datanya, Bapak bisa foto, bisa lihat ya. Saya tidak akan secara detail satu persatu, tapi intinya dalam minggu kemarin IHSG positif secara konsisten dari Senin hingga Jumat. Namun apa yang dialami oleh LQ45 ternyata berfluktuasi dan ini terbukti dengan volatilitas yang tinggi ya secara price atau secara indeks maupun likuiditas transaksi. Demikian juga untuk JI 30 ya, pada minggu terakhir atau hari terakhir minggu kemarin melemah ya. Kemudian historical return untuk LQ45 juga masih melemah satu bulan terakhir. Price volatility ya, ada tanda melemah, artinya menurun, menandakan bahwa kegairahan pasar bertransaksi itu menurun ya dalam satu bulan terakhir maupun dari 3 bulan terhadap 6 bulan terakhir ya. Alpha LQ45 negatif menandakan bahwa tendensi LQ45 memang uh, berbeda dengan apa yang dialami oleh indeks secara keseluruhan ya. Dia memiliki kecenderungan menurun ketika IHSG tidak ada perubahan ya, jadi konstantannya itu negatif ya. Kemudian D30 juga negatif ya, bulan terakhir betanya menurun ya untuk LQ45, namun untuk J30 ini menguat sesuai dengan ya kecenderungan J30 memiliki keunggulan dibanding saham secara keseluruhan ya. Tadi dilihat di chart juga ya, J30 ini memiliki volatilitas yang sejalan pada awal Juli hingga sekarang, sejalan dengan pasar, ya. Namun dia memiliki return yang lebih besar, ya.
return yang lebih bisa menyaingi pasar secara keseluruhan ya. Trennya pada dasarnya ini ada penguatan dalam sebulan terakhir, namun angka tren ini agak kasar ya, Pak Ibu ya, kita harus konfirmasi dengan besaran yang lain. Seperti moving average, ini menandakan adanya kenaikan moving average dari closing price atau index price, closing index ya, maksud saya, terhadap moving average-nya. Kemudian dari sisi momentum juga tampaknya masih ada tendensi, ada pelemahan karena RSI 5 hari menurun ya untuk RQ45 dan DI30, demikian untuk IHSG. Jadi ada tendensi pelemahan, cuma saya nggak menampilkan MACD-nya ya. Jadi menurut saya ini cukuplah indikasi ada pelemahan dalam seminggu ke 10 hari terakhir ya. Indikasi ada pelemahan. Nah ini yang saya katakan bahwa volumenya cukup melonjak di hari terakhir minggu kemarin ya, mencapai 27 miliar lembar saham, dan LQ45 dari 5,9 miliar menjadi 10,6 miliar, sementara J30 konsolidasi menurun 2,03. Sementara value-nya menunjukkan penurunan LQ45 dan demikian frekuensinya. Jadi ketika volume ada peningkatan tajam, ya, namun frekuensi dan value-nya ada penurunan atau flat, ya, ini menandakan pasar sedang konsolidasi menghadapi ekspektasi minggu ini atau akhir bulan Juli ya, dan itu menurut saya ada kaitan dengan menunggu rilis laporan keuangan emiten dan bisa juga terkait dengan menunggu efektifnya 1 Agustus tarif perang dan bagaimana menyikapi ketegangan politik dan perang di belahan dunia ya. Kemudian rata-rata frekuensinya bisa dilihat ya, menurut teliti dari trade value ya, ada peningkatan ya, yang untuk saham keseluruhan, kemudian untuk LQ45 dan JI ada sedikit penurunan ya. Volatility trade frekuensi ada peningkatan. Jadi artinya ada aktivitas yang meningkat untuk LQ45 ya, demikian juga untuk JI. Jadi terhadap saham-saham dengan aktivitas atau fluktuasi harian yang meningkat secara frekuensi transaksi, ini boleh jadi ada semacam spekulatif trading yang harus kita waspadai ya. Jangan kita terseret dengan aktivitas seperti itu kalau kita tidak memiliki kompetensi, pengalaman, dan punya sense di dalamnya ya. Net trend hari terakhir positif, seminggu terakhir positif ya, net buy ya. Walaupun laporan Bank Indonesia secara keseluruhan kemarin itu dalam seluruh segmen pasar itu mengalami net outflow ya. Jadi investasi portofolio asing outflow baik di saham maupun di surat utang ya. Kemudian ini ada 15 saham-saham yang terjaring hari ini ya, untuk hari ini utamanya Bapak Ibu bisa lihat ini ada Alphabet, ada Alfamart, Astra, ini termasuk yang saya sajikan di sebelumnya ya, di cover ya. Seperti ini dengan beberapa screen yang saya kasih warna orange di atas ya, weight-nya, kemudian historical return-nya, price volatility, demand statistik ya, alpha, beta, korelasi, average value, average frekuensi, ya. Kemudian ada volatility dari APDT ya, value dan frekuensi transaksi, kemudian ada net foreign tidak saya jadikan screen atau filter ya, tapi kita bisa lihat yang masih net buy adalah Telkom, BRIS, ASI, INDF, Indofood, dan AMRT ya. Jadi ini patut dipertimbangkan kalau sekiranya Bapak Ibu punya evidence, punya bukti bahwa transaksi asing itu bisa mendrive transaksi lokal, ya, transaksi domestik, maka ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Sementara untuk selebihnya ini adalah net buy, yang paling besar net sell, yang paling besar adalah Bank BNI dan Bank Mandiri ya, dari perbankan. Jadi patut dicermati karena Bank Mandiri juga volatilitas segi value itu menempati ranking tertinggi Bapak Ibu ya, tinggi disusul dengan Bank BSDE ya, Bumi Serpong Damai ya, pertama, yang kedua Bank Mandiri, kemudian Telkom ya. Jadi ada transaksi yang sangat ada lonjakan secara nilai transaksi yang dialami oleh Bank Mandiri ya, meskipun secara frekuensinya relatif rendah ya, artinya ini ada semacam block sale atau block buy, jadi perdagangan dalam jumlah
value yang besar ya. Ketika transaksi asingnya ini negatif, ini menandakan lebih banyak jual, berarti para pelaku domestik yang paling aktif memperdagangkan Bank Mandiri dan kecenderungannya dia aktif ya secara value ya besar-besaran gitu ya. Kemudian price earning ratio dan price to book value ratio juga menjadi filter, dan ini diantaranya adalah earning per share chance per week ya. Di, yang paling tinggi ini mungkin bisa sebenarnya ini kan editing data ya dari sumber yang saya pakai, bukan growth ya, tapi anggap saja ini adalah perubahan yang positif ya. Jadi ICBP menunjukkan peningkatan earning per share mingguan sebesar 0,56% ya, sangat tinggi. Jadi ada sentimen positif terhadap ICBP, Sido Muncul, Telkom ya. Namun untuk yang terakhir Bank BNI dan ASA ini ada sedikit penurunan ya, meskipun ini tidak menandakan negatif growth ya. Barangkali ini dari source-nya tidak melakukan editing data ya, karena setahu saya memang rilis laporan keuangan itu tidak secara mingguan, namun bahwa data yang tersaji di publik di media itulah kadang-kadang bisa mencerminkan atau memicu sebuah sentimen di market ya. Kemudian secara indeks konstituen ya, yang masuk LQ45 ini ada 12 dari 15, dan masuk GI 70 saham syariah ini ada 12 juga ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih yang syariah. Nah ini top screen, ya, top screen dari yang disajikan tadi adalah hati-hati ya, waspada terhadap saham-saham ke-10 saham ini, yaitu Alfamart, kemudian Astra, Bank BCA, BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah, ICBP, Indofood, dan Telkom. Apakah ini tendensinya menguat atau melemah? Itu tergantung perkembangan berita atau pasar yang terjadi dari pagi hingga penutupan sore nanti ya. Maksud saya ini adalah alert buat Ibu untuk mengamati lebih cermat saham-saham seperti ini ya. Kalau sekiranya ada tendensi penurunan, maka segera lakukan squaring ya. Ya, likuidasi dengan target price seperti ini ya. Atau kalau menguat ya, kalau melemah lakukan stop loss ya. Jadi kalau sekiranya fluktuasinya tajam, atau Ibu bisa langsung square ya pada hari yang sama, atau telah menyimpan dalam beberapa hari terakhir, kemudian stop loss kalau sekiranya dia pelemahannya tajam ya. Ya, baik sekalian, demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa kasih komentar. Bagi yang belum berlangganan, silakan klik subscribe dan share kepada komunitas kepada teman-teman yang lain agar saya bisa memiliki spirit yang semakin tinggi untuk mengembangkan metodologi dan sesuai dengan Bapak Ibu harapkan ya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.